Dwi Eko Lokonoto atau panggilan keren akarnya Mas Luki sebagai CEO beritajatim.com yang juga selalu bersama-sama, bukan hanya dalam rangka misalnya lewat AMSI atau Local Media Summit atau hari ini Local Media Community. Istilahnya selalu kalau bicara itu bukan bicara urusan media sendiri, tapi gimana teman-teman. Jadi selalu saya merasa senang bisa melihat kekompakan yang terus terjalin. Juga tentunya hadir di sini banyak sekali, mungkin tidak mungkin disebut satu persatu tokoh-tokoh. Tadi ada Mas Nur dari Jawa Tengah ya, wakil Jawa Tengah, ada tadi Bu Eva. Kalau Mas Rofim ini ya selalu bersama kita di Jawa Timur. Seluruh rekan-rekan media yang menghadiri Local Media Community Audit 2025 pada pagi hari ini. Pertama-tama saya memang officially sejak resmi dicalonkan itu sering diminta mewakili Bu Khofifah. Jadi ada kapasitas sebagai wakilnya calon gubernur, kira-kira gitu ya. Calon wakil gubernur dan wakilnya calon gubernur. Kenapa? Karena kadang-kadang ada acara-acara yang bukan dalam konteks beliau sebagai seorang politisi, tapi sebagai pribadi gitu. Terus kadang-kadang karena kepepet tetap saya mewakili. Kadang-kadang salah-salah undangannya untuk ketua muslimat, akhirnya dia mewakili saya. Terus katanya Kiai Ali Masuri waktu itu bilang ini muslimat lanang nih. Nah hari ini saya nggak tahu kapasitas apa, tapi tadi sebenarnya sebagai wakil gubernur yang istilahnya disebut terpilih atau apa ya istilahnya. Tapi Ibu Khofifah sebenarnya sampai malam tadi itu masih berniat untuk hadir, namun ada aktivitas yang sangat urgent yang harus dilakukan di Jakarta, sehingga saya diminta untuk mewakili dan nyusul ke Jakarta belakangan dari pagi ini. Sehingga salam dari Ibu Khofifah untuk rekan-rekan sekalian semua yang sangat beliau banggakan. Tentunya ke depannya apabila Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan beliau kembali bertugas, saya yakin sinergi akan diberikan semaksimal mungkin. Dan tentunya kami berdua berterima kasih kepada penyelenggara bahwa teman-teman rekan-rekan dari luar Jawa Timur telah memilih Surabaya untuk menjadi lokasi pertemuan yang sangat baik pada hari ini. Langsung saja memang ada dua hal tentu. Selalu kalau kita bicara mengenai local media, kita bicara mengenai local media industri secara keseluruhan, termasuk realita sosial di tengah masyarakat dalam mengkonsumsi informasi, baik itu dampak dari perubahan teknologi, perubahan gaya hidup, dan lain sebagainya. Tapi hari ini mengangkat tema yang menarik, yaitu transisi dan swasembada energi. Jadi ada dua nih. Nah, bagaimana menyambungkan antara keduanya ini menjadi menarik. Karena apakah ya kalau transisi dan swasembada energi ya urusan perusahaan energi gitu, urusan media lokal kira-kira di mana? Yang paling penting pertama memang adalah bagaimana kita membangun kesepahaman bersama dengan masyarakat mengenai pentingnya kita melakukan transisi energi dan mewujudkan swasembada energi. Dari lahir, saya rasa semua rekan-rekan di sini, generasi apapun, itu selalu dikatakan Indonesia negeri gemah limpah Laut Cinawi, kita ini kaya. Kita dulu anggota OPEC, Organization of Petroleum Exporting Country, tapi hari ini kita importir, lifting minyak kita turun, konsisten turun selama 20 tahun terakhir ya, maksudnya turun. Dan kita sudah bukan lagi menjadi net exporter, tapi net importer. Jadi memang Indonesia belum swasembada energi kalau konteksnya seperti itu. Untuk apa? Dalam konteks untuk energi yang kaitannya dengan otomotif ya, karena BBM ya.
Ada juga yang kaitannya dengan industri yang membutuhkan gas. Nah, kita juga industri membutuhkan gas. Nah, sumber gas kita memang banyak, tapi nggak ada apa-apanya kalau dibanding Rusia dan Timur Tengah ya, cadangan gasnya sebenarnya. Tetapi kita juga punya gitu kan, potensi LNG yang bisa dikembangkan. Makanya salah satu fungsi dari gas itu dia bahan baku untuk urea ya. Sehingga ada wacana kan membangun pabrik pupuk langsung di mulut tambang di Papua. Sehingga langsung di situ gasnya ada, langsung dijadikan urea untuk membangun swasembada pupuk, kira-kira gitu. Tapi kita bisa sepakat bersama dan masyarakat harus menyadari bahwa Indonesia memang belum dalam kondisi swasembada energi. Nah ini ada kaitannya nih, transisi energi ini artinya satu transisi menuju swasembada, satu lagi transisi menuju zero carbon, net zero carbon economy. Jadi negara-negara sebuah perekonomian yang zero carbon, tidak menghasilkan karbon. Ini pas sekali Pak Hasim Jayadikusuma baru protes. Kalau Amerika Serikat memutuskan untuk not honoring atau tidak perlu kita tunduk pada Paris Climate Agreement, kenapa Indonesia mesti? Indonesia cuma 3 ton katanya per kapita, Amerika berapa? 20 atau banyak, jauh lebih banyak. Karena inhibiting growth gitu. Asumsinya transisi energi akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Saat kita bersaing untuk produk kita lebih murah, biaya ekonomi kita lebih rendah, tapi kita suruh melakukan transisi energi. Kalau kita ingat-ingat zaman seru-serunya Pilpres, ya inilah yang dibahas dengan istilah greenflation. Greenflation, inflasi yang disebabkan karena sebuah transisi energi, transisi aktivitas ekonomi menuju ke zero carbon, yang proses transisi itu menyebabkan biaya produksi meningkat. Ini bisa dibebankan. Di Kanada, kita tahu Justin Trudeau akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri. Dan serangan terbesar yang terjadi selain masalah krisis perumahan. Krisis perumahannya unik lagi tuh masalah perumahannya itu. Kalau ceritain panjang tapi singkat cerita, itu katanya Pemda itu membatasi izin rumah-rumah yang duplex gitu loh, rumah yang apartemen atau rumah yang, jadi malah izin tuh dibanyakin rumah yang gede-gede gitu, sehingga mahal. Nah, akhirnya harga rumah juga meningkat dengan banyaknya imigran masuk, biaya jadi mahal, banyak orang-orang Kanada kemudian nggak bisa beli rumah. Tapi itu masalah lain, bukan dibahas. Tapi masalah lain yang dibahas oleh Pierre Poilievre ya, kalau nggak salah nama saingannya itu, yang dijagokan untuk menjadi perdana menteri berikutnya kalau menang dalam pemilu yang akan datang tahun ini. Itu dia bilang X the tax, mengkampak memotong pajak karbon, karena ada carbon tax is killing the economy katanya. Jadi sentimen bahwa setiap negara sekarang, Trump America First mengumumkan tarif 25% terhadap ekonomi dari Kanada, produk Kanada, Meksiko dan China, 25%, langsung retaliate, lawan dengan tarif 25% lagi oleh Justin Trudeau diumumkan. Sebelum dia lengser, dia lawan dulu 25%. Dia siapa tahu keberanian melawan akan menimbulkan juga suara untuk liberal partinya dia kan gitu. Ini suasananya ini lagi nggak konsisten nih. Dan Indonesia belum dalam kondisi yang bisa gagah mengatakan saya go forward. Aku tetap jalan. Anda nggak bisa, enak aja, kita juga lagi sulit kan, kira-kira gitu kan. Kita ini lagi ingin mencapai pertumbuhan 8%. Gimana caranya kan gitu. Nah ini suasana ini sedang terjadi. Minimal Kanada juga mengatakan bahwa Ibu Livre juga bilang gitu, kita ini selama ini dipaksa untuk jual mentah sumber energi dari Kanada ke Amerika, baru dari Amerika di mana-manain lah gitu. Udah mulai sekarang kita undang investor masuk biar Kanada bisa jualan langsung ke market energi yang lain. Jadi uangnya biar bukan di Kanada.
Sehingga kita juga nggak tergantung banget sama Amerika. Trump on the other hand, drill baby drill, drill baby drill, ayo ngebor, ngebor yang banyak. Gitu. Ya ini suasana ini lagi nggak sinkron sebenarnya. Suasana global, dan Pak Hasim sebagai orang yang Pak Hasim Joyo sebagai orang yang sangat mengakar di dunia jejaring bisnis internasional langsung merespon. Pertama dia bilang JETP, Just Energy Transition Program, program transisi energi yang mulia, energi yang baik, just gitu. Transisi dari energi yang kotor ke energi yang bersih. Itu kan Amerika dulu yang komen, ya Democratic Party, Joe Biden semua itu kan memang sangat, dari Barack Obama sampai Joe Biden percaya bahwa ada namanya green jobs, ada green economy. Jadi saat orang kehilangan peluang hidup karena matinya sektor-sektor yang carbon oriented, ada peluang kerja baru yang green jobs. Bahkan Pak Wapres Mas Gibran waktu itu juga bilang untuk generasi muda kita bisa menciptakan green jobs, dan itu betul. Tetapi when everybody play by the same set of rules, pada saat semua yang ada di dunia itu ikut aturan yang sama. Nah sekarang gimana caranya kalau kita ada di persimpangan jalan, pas kita merah, pas kita hijau, yang sana jalan, pas kita merah, yang sana jalan. Nah terus kita nunggu nih, giliran hijau dia serobot, pas kita merah terus kita diam, ya enggak, kita maju. Nah begitu kan chaos jadinya pada saat, dan dunia ini kan satu sistem. Saya pernah dulu bekerja di Bank Dunia. Saya jadi analis untuk menghitung dampak polusi dari pembangkit listrik tenaga uap untuk menjustifikasi pengembangan listrik geotermal waktu itu, tahun 2007, 2006 akhir 2007. Saya dibimbing ekonom yang namanya Nurdin Brah, ekonom galak betul. Jadi saya bilang winter. Jadi ini cara kamu hitung. Ada namanya emisi lokal tuh TSP, Total Suspended Particulate, ya, masuk NOx. Jadi debu TSP, terus NOx itu nitrogen oxide, terus ada sulfur, itu yang kita sering dengar istilahnya acid rain, hujan asam, itu karena sulfur dioxide. Itu adalah polusi lokal. Jadi kalau orang Jakarta ngeluh kenapa Jakarta udaranya kotor, itu ya masyarakat itu langsung punya kesadaran, shutdown itu PLTU di telepon atau di mana, matiin gitu. Karena apa? Kami ini cuma teknologi sekarang, tadi scrubber dan lain-lain itu bisa mengurangi local pollution-nya, bisa. Tetap karbon, tetap pakai foam, tapi teknologi yang sekarang itu bisa mengurangi. Jadi udah nggak sekotor itu untuk yang sekitar. Nah, karbon dioxide tidak langsung mempengaruhi, tapi dia membunuh ozone layer itu kan, gitu. Nah itu tidak langsung dirasakan setempat, nggak langsung merasakan gitu ya. Istilah apa, angin nggak punya KTP itu, nggak ada hubungannya sama angin punya KTP atau enggak, udah langsung set ke atas. Nah ini yang global ini yang agak sulit. Global ini yang agak sulit untuk membangun konsensus tadi. Jadi saya bukan mau memunculkan aura pesimisme, saya bicara fakta. Nah, bagaimana peran media kan? Media, ya. Pertama, ya memang mau ngambil posisi apa di masyarakat kita terhadap isu ini, kan gitu. Ya. Artinya, memang harus cepat disambut. Bagaimana kira-kira posisi politik akar rumput, gitu. Karena orang ini sekarang apakah memang isu ini seksi secara politik, gitu. Pemerintah yang lingkungan hidup bagi masyarakat itu yang lebih terasa sama dia adalah sungai yang kotor, ya kan, sungai yang tercemar. Ya kalau polusi lokal ada pabrik asapnya kotor itu aja, tapi kalau yang sifatnya karbon nggak terlalu gitu. Jadi ini menjadi tantangan, dan kita juga harus ingat bahwa selain energi, salah satu penyebab terbesar karbon justru volume, forest and land use, under land use. Nah itu, tapi itu urusan lain. Nah, jadi ini yang menjadi menarik. Tapi Indonesia kemudian mencoba go big on EV, electric vehicle. Karena kita percaya, pertama, ini memang bisa mencapai dua hal, swasembada energi dan transisi energi sekaligus at the same time. Kenapa demikian? Karena kalau kendaraan listrik, maka dia nggak bergantung ke BBM, tapi dia colok listrik. Nah, kalau colok listrik, insya Allah semua listrik yang dihasilkan oleh PLN itu
tidak harus tidak menggunakan energi primer dari luar negeri, akhirnya dari dalam. Kecuali kalau diesel, kalau malam hari, kalau nyolok malam kemungkinan dia akan memanfaatkan pembangkit listrik yang menggunakan diesel, bukan menggunakan base load, ya. Gitu. Nah inilah yang menjadi menarik gitu, bagaimana. Sedangkan kan orang pakai mobil siang hari, malam hari colokkan gitu kan. Nah kalau malam, kalau kita punya pembangkit listrik tenaga surya misalnya, kan nyalanya siang, tapi pas malam kan nggak ada. Nah, jadi kalau dia nyolok malam, ya bukan dari situ sumbernya kan, kecuali disimpan di baterai, baru dipakai malam, baru bisa. Jadi ini tapi menarik bahwa betul masuk akal. Kita ingin mencapai dua hal sekaligus. Satu, bisa menuju ke swasembada energi. Di sisi lain, kita bisa mencoba menciptakan local market, sehingga industri masa depan kita main duluan. Jangan sampai seluruh negara udah beralih ke kendaraan listrik, kita belakangan, akhirnya kita nggak siap. Nah termasuk di Jawa Timur, SMK harusnya sudah mulai montir-montir itu paham mengenai bagaimana berurusan dengan kendaraan listrik. Karena ternyata penjualan meningkat. Dulu yang bikin sulit karena kendaraan listrik punya Tesla mahal. Masuklah Hyundai mulai bikin kendaraan yang lebih terjangkau. Masih agak mahal tapi masuklah BYD dan Cina. Nah begitu Cina, ya, bahkan Elon Musk aja sudah mulai berpikir gitu. Kayaknya saya Tesla pengen fokus ke autonomous vehicle. Jadi ya nggak pakai driver. Karena kalau cuma main kendaraan listrik melawan Cina, that's sulit. Jepang pun mencoba mau main di kendaraan listrik agak bingung gitu bagaimana bersaing dengan Cina. Tapi kalau misalnya mereka mencoba hydrogen fuel cell yang mau dicoba untuk pengembangannya, nah di situ masuk akal. Kita mungkin tetap melanjutkan. Jawa Timur misalnya memberikan insentif pajak kendaraan bermotor untuk yang kendaraan listrik misalnya. Itu tetap mungkin bisa kita lanjutkan. Mencoba yang sempat itu mobil dinas, kendaraan dinas alihkan pakai kendaraan listrik juga gitu. Nah itu kan sudah mulai dilakukan sebenarnya. Bisa jadi itu berlanjut ke depannya, bisa tidak kita nggak tahu. Tapi masih masuk akal mencapai dua hal tadi. Ya, jadi ini hanya sekelumit cerita dari situasi mengenai transisi dan swasembada energi, global situationnya seperti itu, dan bagaimana kemudian kira-kira arah peta Indonesia. Apakah kita akan fokus ke sana? Saat ini pembangkit listrik batu bara itu kan ada target decommissioning tahun sekian, gitu kan? Gitu. Nah ini yang menjadi pertanyaan, apakah kita akan melakukan itu? Ada mulai dibahas mengenai nuklir, dan negara-negara yang berhasil zero carbon kalau nggak salah di Eropa itu juga nggak kita pakai nuklir. Saya ketemu dengan salah satu pengembang tenaga listrikan di Jepang juga bilang setelah kejadian Fukushima terus kemudian dipending, akhirnya udah mulai dilanjutkan lagi pengembangan energi nuklir. Gitu, karena nuklir itu murah dan bersih. Tapi ngeri kan, gitu kan. Orang dengan nuklir itu ngeri, kira-kira gitu. Jadi ya, nah balik lagi ke laptop. Ini gimana nih peran media lokal ya? Saya kembalikan kepada teman-teman. Ini petanya gitu. Mau kita mau main peran apa? Atau peran wait-and-see saja? Atau kita justru mau membawa sebuah misi, carrying on a mission untuk membangun public interest? Kalau teman-teman punya keyakinan bahwa kita tidak boleh pragmatis menyikapi hal ini, ya teman-teman punya peran untuk membangun, menggalang hubungan akar rumput terhadap agenda mengenai green energy. Kira-kira begitu. Nah ini menjadi penting. Jadi saya pikir mungkin itu. Dan satu lagi yang akan menarik memang, kita tahu RUU BUMN itu akan segera disahkan, dan salah satunya dan juga sekali lagi sempat dibahas oleh Pak Hasim, selama ini tuh BUMN itu menyetor dividen ke APBN. Setor APBN. 10 BUMN terbesar itu lebih dari 80 triliun setoran APBN. 7 mau dimasukkan ke sebuah sovereign wealth fund. Udah ada INA, tapi ini ada sovereign wealth fund lalu namanya Danantara. Nah, Danantara ini
Jadi daripada dividennya disetor ke APBN, harusnya dividen itu diputar untuk menjadi penggerak mesin ekonomi yang gagah di skala dunia. Indonesia itu sekarang sudah peringkat 8, sudah top 10 ekonomi. Top 10-nya juga tapi karena penduduknya banyak, gitu. Tapi sadar kita sudah top 10. Nah, peringkat 8. Jadi kita perlu mesin besar. Ini anggaran dipotong, masih pemotongan. Pemprov Jawa Timur juga seandainya Bu Khofifah lancar dan akan bertugas, pasti akan juga mencoba memotong-motong kan kayak gitu untuk inline gitu dengan situasi itu. Nah, mesin penggerak dari perekonomian ini salah satunya katanya tadi. Caranya terjadi bagaimana kira-kira dividen ini menjadi penerimaannya Kemenpara tadi. Nah, kemudian katakanlah saya mau menggalang pendanaan, saya tinggal datang bilang saya ini tiap tahun dapat 80 dan tiap tahun mungkin naik kan proyeksi misalnya BRI, Mandiri yang paling gede BRI, kemudian Pertamina, PLN, Main ID, itu bisa tuh 80 T. Nah, jadi katakanlah, oh ini badan ini tiap tahun dapat 80 T. Udah, kita 10 tahun ke depan itu dijadikan jaminan, saya berani pinjemin, karena dia pasti bisa balikin dan pasti ngasih biaya bunganya murah, karena ini aman ini.